Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Akbar Hidayat, Fabrizio Malika, Fariza Ahmad Haris, Hafiz Maulana, dan Muhammad Fahri Robani akan mempresentasikan SRS kita yang berjudul Sport Nutrition. Pertama-tama, pada bab 1 pendahuluan, terdapat tujuan penulisan masalah. Tujuan dari pembuatan SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini, adalah terdapat penjelasan mengenai perangkat lunak yang bernama Sport Nutrition yang akan dikembangkan baik berupa gambaran umum maupun penjelasan secara detail atau menyeluruh. Dengan tujuan aplikasi ini dapat membantu para atlet ataupun masyarakat yang akan melakukan diet dan mengatur pola makan yang sesuai. Berikutnya adalah lingkup masalah. Nama dari aplikasi ini adalah Sport Nutrition. Aplikasi ini membantu user untuk mensukseskan diet mereka dan dapat mengatur pola makan yang sesuai agar keseimbangan asupan gizi untuk tubuh terpenuhi. Kelebihan yang membedakan aplikasi Sport Nutrition dengan yang lain adalah user dapat memilih sendiri pola makan seperti apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya dan agar tetap menjaga berat badannya hingga dietnya sukses. Berikutnya adalah gambaran produk. Pertama, perspektif produk. Sport Nutrition merupakan sebuah perangkat lunak yang membantu user dalam mensukseskan dietnya. Perangkat lunak ini juga dapat membantu user untuk menentukan porsi makan yang sesuai dengan gizi yang seimbang. Dengan adanya perangkat lunak ini, akan semakin banyak orang yang berhasil menjalankan dietnya. Berikutnya, boleh di slide. Lalu, terdapat beberapa fungsi yang meliputi perangkat lunak Sport Nutrition ini yang dapat digunakan oleh user. Yang pertama adalah daftar akun, kedua login, ketiga diet, keempat jadwal, kelima olahraga, dan terakhir adalah pembelian suplemen. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu user menemukan porsi olahraga dan makan yang cukup dengan gizi yang seimbang. Berikutnya, kepada Fabrizio dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kang Hafiz atas pemaparannya. Saya izin melanjutkan pemaparan dari bab 1 ini, mulai dari karakteristik penggunanya itu yang golongan pertama adalah masyarakat umum yang ciri-cirinya adalah memiliki smartphone Android dengan akses internet, mengerti dalam pengoperasian aplikasi, bisa membaca dan dapat mengikuti petunjuk penggunaan aplikasi, dan tentang usianya sekitar 15 sampai 50 tahun. Kedua ada atlet. Atlet ini memiliki smartphone Android dengan akses internet, mengerti dalam pengoperasian aplikasi, bisa membaca dan dapat mengikuti petunjuk penggunaan aplikasi, dan tentang usianya sekitar 18 hingga 40 tahun. Dan terakhir ada pengguna golongan admin, yang kriteриanya adalah mengerti pengoperasian komputer, memahami sistem kontrol tempat perangkat lunak dijalankan, memahami perangkat lunak yang digunakan, memiliki sedikit kemampuan penguraman, memiliki kemampuan dalam database, dan mengerti proses pengolahan data. Terdapat 3 jenis user yang dapat dikategorikan seperti di atas. Pertama ada masyarakat yang melakukan diet, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan sehat. Dalam kategori ini biasanya memiliki rentang usia sekitar 15 hingga 50 tahun. Kebiasaan user yang termasuk kategori ini dalam penggunaan aplikasi lupa adalah kurang konsistennya mereka dalam menjalani program diet yang telah diberikan. Kebanyakan berhenti dengan jalan dengan faktor alasan yang mempengaruhi. Alasan tersebut membuat program diet tidak berjalan dengan baik dan sempurna. Kedua adalah mereka yang merupakan golongan atlet yang secara garis besar ada juga membutuhkan diet yang baik, olahraga, dan rekomendasi makanan sehat. Namun porsi dan hitungannya berbeda daripada user biasa. Untuk golongan ketiga ini adalah golongan administrator yang akan langsung mengatur aplikasi ini. Idealnya administrator memiliki rentang usia sekitar 25 hingga 40 tahun dan paham dalam pengoperasian aplikasi ini. Perannya adalah sebagai pemantau dari kinerja aplikasi dan mengurus penjualan suplemen seperti memastikan stok antara yang tertulis di aplikasi dengan stok yang dimiliki menjual. Setelah dapat melakukan pendataan mengenai suplemen yang sudah ada ataupun akan masuk menjadi mitra aplikasi ini. Berikut kami paparkan kategori pengguna, fitur yang dimiliki pengguna, dan kelebihan pengguna. Untuk bagian D adalah batasan aplikasi. Untuk batasan aplikasi ini adalah berupa yang pertama adalah aplikasi ini hanya bisa login melalui akun email saja. Yang kedua adalah lingkup operasi aplikasi dalam mobile dengan sistem operasi hanya di Android, belum sampai iOS. Yang ketiga terakhir belum tersedia fitur untuk memantau diet user secara berkala. Untuk bagian 1.4 ada definisi sebagai berikut. Definisi yang pertama adalah iOS, yaitu iPhone Operating System. Kedua adalah Android, yang merupakan basis Linux yang rancang untuk perangkat bergerak layar sentuh, telepon pintar, dan komputer tablet.
Ketiga ada CS yaitu Customer Service, keempat ada UI yaitu User Interface atau antara muka pengguna, kelima ada UX atau User Experience, keenam ada SMS, dan ketujuh adalah suplemen. Berikut bab 2 yang merupakan referensi yang kami gunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini. Untuk bab 3 bisa dilanjut sama Kang Haris. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya bab 3 kebutuhan spesifik. Dan Kang Bars. Untuk bab 3 sendiri ada antarmuka eksternal. Di sini ada dua, yaitu antarmuka sistem dan antarmuka perangkat keras. Di sini seperti spesifikasi dari aplikasi Sport Nutrition ini. Aplikasi ini yang spesifikasinya yang kami rekomendasikan agar user atau pengguna bisa lebih merasakan manfaat dari aplikasi ini. Untuk spesifikasinya tertera di dokumen SRS kami. Boleh di-scroll lagi. Nah, selanjutnya ada antarmuka perangkat lunak. Di sini ada perangkat lunak luaran yang kerjasama dengan kami demi melancarkan aplikasi Sport Nutrition. Ada Google Mail, Google Maps, OVO, Gojek atau GoPay, dan Dana. Kemudian untuk antarmuka komunikasi di sini atau protokol yang digunakan dalam pengoperasian aplikasi Sport Nutrition. Protokolnya sendiri yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian untuk fungsinya, di sini ada beberapa fungsi di sini yang akan kami jelaskan. Di sini untuk usernya sendiri ada masyarakat umum ataupun atlet. Fungsinya ada register, login seperti biasa untuk masuk dan mendaftar. Setelah itu, user akan dihadapkan dengan fungsi input kondisi tubuh. Kondisi tubuh ini ada berat, tinggi badan, dan umur. Setelah itu, user akan diminta untuk menginputkan olahraga yang sedang dijalaninya. Setelah itu juga akan menginputkan program diet, lalu menampilkan menu makanan dan suplemen sesuai dengan program diet yang dipilih. Kemudian kalau misalnya user juga ingin membeli suplemen untuk menambah kekuatan atau agar tubuh tetap fit. Lalu untuk pengguna yang kedua ada administrator atau admin. Di sini admin sendiri akan mengelola keseluruhan dari aplikasi Sport Nutrition ini. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, selanjutnya use case diagram. Di sini use case diagramnya menjelaskan bagaimana aplikasi Sport Nutrition berjalan dalam segi use case. Kemudian untuk data flow diagram, hampir sama dengan use case diagram, cuman berbeda dari penamaan dan sistem penggambarannya saja. Untuk kebutuhan usability, software atau aplikasi Sport Nutrition ini dapat digunakan oleh user dengan mudah karena semua tampilan dan fungsi dari program dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di aplikasi Sport Nutrition ini juga diadakan fitur customer service yang siap membantu dan dapat memudahkan pengguna ketika mendapatkan kesulitan dalam menjalankan program atau bug. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Fahri. Ya, terima kasih, Saudara Akbar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu kebutuhan performa. Di sini ada kebutuhan minimum performa ponsel, yang dimana membutuhkan kecepatan chip yaitu 1,0 GHz, kemudian RAM minimal 2 GB, terus penyimpanan minimal 50 MB, dan operating system Android dengan versi 5.0 ke atas. Selanjutnya ada kebutuhan logis database. Yang pertama ada jenis informasi yang digunakan oleh berbagai fungsi. Diet yang dijalankan, olahraga yang dijalani, pola makan yang dijalani, dan daftar suplemen yang ada. Kemudian frekuensi penggunaan, itu frekuensi penggunaannya
setiap hari, berdasarkan jadwal dari program diet, olahraga, ataupun pola makan. Selanjutnya ada mengakses kemampuan. Aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi menu makanan, kegiatan olahraga berdasarkan minat user. Selanjutnya ada entitas, data, dan hubungannya, yaitu pendataan mengenai persediaan suplemen dan data penjualannya. Yang terakhir, persyaratan penyimpanan data, yaitu user harus melakukan pembelian suplemen setidaknya 1 kali agar data pembelian dapat tersimpan. Penjual harus memastikan data persediaan suplemen telah benar dan memperbaruinya setiap kali ada produk yang dibeli. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, akan ada pemberitahuan otomatis untuk user mengizinkan penyimpanan data agar progresnya tidak terhapus. Data akan tersimpan secara otomatis setelah semua persyaratan di atas terpenuhi. Oke, lanjut untuk Zio. Nah, di sini ada entity relationship diagram. Di sini dijelaskan entitas dari user dan admin, yaitu user bisa menginputkan tinggi, berat, umur, olahraga yang sedang dijalani juga. Nah, user ini bisa mengambil rencana diet dari rekomendasi admin. Setelah itu program diet yang dijalani juga yaitu rekomendasi menu makanan dan rekomendasi olahraga. Dan seperti itu, langsung dilanjut aja. Nah, untuk class diagram, sini pengguna atlet dan pengguna biasa itu menggunakan class association atau class asosiasi kepada registrasi akun user. Pengguna dan pengguna atlet itu harus registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian di sini admin ke registrasi akun, pembelian suplemen dan progres diet itu menggunakan class komposisi, yang dimana admin itu akan mengatur registrasi pembelian suplemen dan program diet. Bawah lagi, Jo. Nah, untuk program dietnya juga ini menggunakan kelas pewaris untuk rekomendasi makanan dan rekomendasi olahraga. Selanjutnya, batasan desain. Pada aplikasi kami ini, warna tema batasan desainnya itu warna tema yang hanya bisa disesuaikan dengan warna tema ponsel seperti light atau dark, dan hasil output harus kompatibel dengan Android 10. Yang terakhir, sistem administrator harus memiliki akses terhadap dokumen-dokumen komprehensif. Ini sekian dari saya. Selanjutnya, Farida Haris akan menjelaskan materi. Ya, terima kasih kepada Fahri Robani atas penjelasannya. Mungkin akan saya lanjutkan, yaitu tentang atribut sistem perangkat lunak. Terdapat beberapa atribut dari aplikasi ini, yaitu meliputi kelebihan, ketersediaan, tingkat keamanan, dan proses pemeliharaan, serta probabilitas. Yang pertama adalah kelebihan dari aplikasi ini. Terdapat 2 kelebihan utama yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Yang pertama adalah fitur khusus atlet dengan perhitungan program diet, olahraga, dan pola makan yang disesuaikan dengan masing-masing atlet untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima dan baik saat bertanding ataupun tidak. Yang kedua adalah fitur pembelian suplemen. Dengan adanya fitur ini, maka dapat menunjang program diet, olahraga, dan pola makan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua adalah ketersediaan. Jika user ingin memberikan waktu lebih untuk olahraganya, maka dalam hal ini terdapat fitur untuk mengulang kembali program olahraga yang sudah diberikan. Jadi, olahraga tersebut dapat dilakukan lebih dari sekali. Lalu pada fitur pembelian suplemen, aplikasi ini akan menyediakan rekomendasi suplemen yang pernah dibeli sebelumnya di halaman awal atau di bagian paling atas dari fitur ini, agar user tidak perlu lagi mencari suplemen yang sama. Yang ketiga adalah tingkat keamanan yang dihadirkan. Karena dalam aplikasi ini, user dapat login melalui akun Google masing-masing, maka keamanan tersebut dapat terjamin. Selain itu, aplikasi ini juga menjaga privasi data yang diinput oleh user. Yang keempat adalah proses pemeliharaan. Dalam proses pemeliharaan, aplikasi ini tergolong cukup mudah dikarenakan minimnya perubahan pada sistem atau perhitungan dari fitur-fiturnya. Mungkin hanya ada perubahan dari tampilan aplikasi atau dari suplemen yang dihadirkan. Yang terakhir adalah probabilitas. Aplikasi ini cukup portable karena ketersediaannya pada smartphone. Jadi, user dapat menginstal aplikasi ini lalu menjalankannya dimanapun. Namun, sayangnya keterbatasannya ialah ini hanya akan ada di sistem operasi Android.
Kemudian ada informasi pendukung. Berikut beberapa informasi pendukung yang dikutip berdasarkan referensi dari bab 2. Yang pertama ada e-wallet. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI 2016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dompet elektronik atau electronic wallet yang selanjutnya disebut dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Yang kedua ada ISO atau IEC atau IEEE tahun 2011. Tujuan dari seri standar pengujian perangkat lunak ISO atau IEC atau IEE adalah untuk menentukan model proses generik untuk pengujian perangkat lunak yang dapat digunakan oleh organisasi maupun saat melakukan segala bentuk pengujian perangkat lunak. Ini terdiri dari deskripsi proses pengujian yang menentukan proses pengujian perangkat lunak di tingkat organisasi, tingkat manajemen pengujian, dan tingkat pengujian dinamis. Mendukung diagram informatif yang menjelaskan proses juga disediakan. ISO atau IEC atau IEE 29119 mendukung pengujian dinamis, pengujian fungsional, dan non-fungsional, pengujian manual dan otomatis, serta pengujian skrip atau tanpa skrip. Proses yang didefinisikan dalam pengembangan perangkat lunak apapun. Setiap proses didefinisikan menggunakan template proses generik yang disediakan dalam pedoman ISO IEC TR 247774 tahun 2010 untuk deskripsi proses dan mencakup tujuan, hasil, kegiatan, tugas, dan item informasi dari setiap proses pengujian. Yang terakhir ada transaksi digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengatur seluruh penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk bisnis online. Pebisnis perlu dengan cermat memahami UU ITE ini untuk memastikan operasional dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum. Dengan berkembangnya transaksi dengan alat bukti sebelumnya hanya berupa bukti fisik atau struk, kini perubahan ini disesuaikan dengan alat bukti elektronik. Mungkin sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada Hafiz Maulana. Baik, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.